Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Kemudian sholawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD dan juga yang terhormat Ibu Profesor Nurhizrah Gistituati MED EDD selaku dosen mata kuliah dari mata kuliah Analisis Pengelolaan dan Kebijakan Pendidikan. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang materi Leadership for Change and Principle in a Culture of Change. Di mana kita punya dua main topik. Yang pertama adalah Leadership for Change atau How can Leadership Cause Change? Bagaimana kepemimpinan ini menyebabkan perubahan. Dan yang kedua, Principle in a Culture of Change, atau bagaimana kepala sekolah dalam budaya perubahan. Next, kita mulai dengan leadership. Apa itu leadership? Nah, menurut Richard L. Duff 2005, leadership is influence relationship between leaders and followers. Artinya, kepemimpinan itu adalah pengaruh yang berhubungan antara pemimpin dengan pengikut. Kemudian, menurut Ken Blanchard, leader must know how to influence people and persuade them to a high job demand. Artinya, pemimpin harus tahu bagaimana mempengaruhi orang-orang dan membujuk mereka untuk suatu tuntutan pekerjaan yang tinggi. Jadi, seorang pemimpin tidak bisa hanya memberikan pekerjaan, menugaskan pekerjaan dengan intensitas yang tinggi kepada bawahannya tanpa memberikan alasan ataupun memberikan bujukan mempengaruhi mereka sehingga mereka akan mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya tanpa ada keluh kesah ataupun dongkol di hatinya. Itu adalah kepemimpinan. Kemudian Gibson mendefinisikan bahwa leadership is an effort to use influence to motivate people to achieve a goal. Jadi kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan pengaruh untuk memotivasi orang-orang guna mencapai suatu tujuan. Jadi ketiganya bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang pemimpin itu bisa mempengaruhi orang, bisa memasukkan keinginannya kepada orang, tetapi orang itu bisa menerimanya dengan baik. Nah, itu butuh effort atau bujukan dan lain sebagainya. Kemudian Richard L. Duff 2005 juga mengatakan ada beberapa elemen inti atau essential element in leadership. Yang pertama tentu adalah leaders. Dalam leadership, dalam kepemimpinan itu ada leader, ada pemimpin. Nah, pemimpin ini harus bisa mempengaruhi bawahannya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian selain ada pemimpin, ada juga yang namanya pengaruh. Nah, inilah bagaimana pemimpin ada pengaruh, mempengaruhi orang-orang. Kemudian ada followers atau pengikut. Nah, pengikut di sini bukan menurut Richard, pengikut yang baik itu a good follower is not a yes people. Artinya pengikut yang baik itu bukan hanya orang yang mengatakan yes terhadap apapun yang dikatakan oleh pemimpinnya, tetapi yang baik itu adalah pengikut yang bisa mengatakan, bagaimana kalau seperti ini, Pak? Bagaimana kalau ini kita tambahkan ini? Bagaimana sepertinya ini kurang tepat. Harusnya bagusnya seperti ini. Itu adalah a good followers. Jadi bukan cuma yang ketika pemimpinnya mengatakan yes, dia hanya mengatakan yes padahal dia tahu itu mungkin ada kekurangan, ada kesalahan dan lain sebagainya, tapi dia tetap mengatakan yes. Ya, ada berbagai macam alasan, mungkin takut dan lain sebagainya. Kemudian ada intention atau maksud.
maksud ataupun tujuan. Nah, tujuan tentu tujuan dari institusinya, tujuan dari apa goals yang ingin dicapai. Kemudian share purpose atau meng-share tujuan tersebut. Jadi bukan hanya pemimpin saja yang akan mencapai tujuan itu, tapi semua stakeholder dalam suatu instansi itu juga harus tahu apa tujuannya. Nah, setelah itu baru change atau perubahan. Nah, hasil dari pemimpin dan juga pengikut yang menjadi harapan masa depan dan mereka sama-sama menciptakan perubahan. Jadi bersama-sama menciptakan perubahan dari suatu institusi yang dipimpinnya tersebut. Nah, yang terakhir tentu adalah personal responsibility. Jadi harus ada tanggung jawab pribadi terhadap apa yang telah dilaksanakan, baik itu sebagai pengikut maupun sebagai leaders. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa leadership adalah adanya kegiatan atau aktivitas mempengaruhi atau influence and moving others, mempengaruhi orang lain dan juga menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Apakah tujuan itu berupa perubahan organisasi, apakah itu sebagai agent of change, ataupun individu dan lain sebagainya, ataupun sistem merubah tingkah laku yang ada dalam organisasi, itu adalah termasuk dalam tugas dari leadership itu sendiri. Next, leadership for change atau kepemimpinan untuk perubahan. Nah, leadership for change ada menurut Hesse ini, kepemimpinan dalam perubahan itu adalah yang pertama pemimpin pemimpin yang berpengaruh, artinya tidak melaksanakan perubahan dalam kondisi vakum. Akan tetapi perubahan itu disempurnakan dengan hati-hati melalui penciptaan berbagai bagian-bagian. Kemudian York 2002 mengatakan bahwa pemimpin ini dapat berbuat banyak. Pemimpin ini dapat berbuat banyak untuk memfasilitasi kesuksesan dan juga pelaksanaan perubahan. Makanya pemimpin itu disebut leadership for change, pemimpin untuk perubahan. Kenapa? Karena dia dapat berbuat banyak untuk memfasilitasi kesuksesan pelaksanaan perubahan. Entah itu baik melalui tindakan perubahan politik, ataupun menciptakan koalisi, membentuk tim, ataupun juga melalui penempatan, the right man in the right place, atau menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat pula. Jadi pemimpin bisa melakukan itu, makanya disebut leadership for change, pemimpin sebagai perubahan. Pemimpin untuk perubahan. Kemudian Duff 2005 menyampaikan bahwa leaders can encourage and support creativity to help followers and the organization before more accepting and ready for change. Jadi pemimpin dapat mendorong dan juga mendukung kreativitas untuk membantu pengikutnya dan juga organisasi agar lebih menerima serta siap untuk berubah. Nah, karena pemimpin dapat melakukan hal tersebut, makanya pemimpin ataupun leaders disebut untuk perubahan. Kurt Lewin and Stein menyampaikan bahwa ada beberapa tahap agar perubahan itu menjadi sukses. Nah, yang pertama adalah desire of change atau keinginan untuk berubah. Jadi dari awal memang harus ada keinginan untuk berubah itu. Tentu berubahnya ke arah yang lebih baik. Kalau tidak ada keinginan, otomatis apapun yang akan dilaksanakan nantinya tidak akan sukses, tidak akan maksimal. Kemudian unfreezing atau mencairkan. Apa yang dicairkan? Tentu di sini yang dicairkan bisa suasana, bisa ketegangan yang ada di dalam suatu organisasi dan lain sebagainya. Ketika suatu organisasi ataupun misalnya sekolah itu tegang, hubungan antara kepala sekolahnya dengan guru-gurunya dengan murid-muridnya itu tegang, tidak cair, ada ada curiga sana sini antara satu dengan yang lain, maka tentu perubahan itu tidak akan bisa sukses dilaksanakan. Jadi harus ada dicairkan dulu suasananya, ketegangannya dicairkan dulu. Semuanya kita cairkan supaya apapun kebijakan untuk perubahan itu bisa masuk ke dalam setiap stakeholder tersebut. Kemudian changing, nah baru perubahan atau changing. Setelah
dimulai dari maksud, kemudian ada pencairan, kemudian baru perubahan itu dilaksanakan. Nah, yang terakhir baru refreezing atau pemantapan. Jadi perubahan itu harus dimantapkan. Kalau tidak, perubahan itu bisa saja hanya sebentar saja perubahannya. Jadi perlu dimantapkan supaya perubahan itu berkesinambungan. Oke, selanjutnya next principle in a culture of change atau kepala sekolah dalam budaya perubahan. Nah, karena kita membahas tentang pendidikan, tentu kepala sekolah tidak bisa lepas dari kebijakan dan juga pengelolaan pendidikan yang ada di sekolahnya masing-masing. Principle in a culture of change. Kenapa itu principle disebut culture of change? Yang pertama adalah future leaders ataupun pemimpin masa depan harus lebih mampu menyesuaikan diri terhadap gambaran yang lebih besar dan lebih piawai dalam memikirkan yang konseptual dan mentransformasikan organisasi melalui tim dan juga banyak orang. Tuntutan sebagai leader masa depan itu adalah ini, harus mampu menyesuaikan diri terhadap gambaran yang lebih besar. Kemudian ada 5 core component atau 5 komponen inti dari culture change principle atau CCP. Yang pertama ada moral purpose, yaitu bagaimana leaders treat others atau bagaimana pemimpin memperlakukan orang lain. Baik itu guru, student, staff ataupun orang tua walinya, itu masuk kepada moral purpose. Jadi moral ini juga sangat mendukung bagaimana komponen inti kepala sekolah sebagai pembawa budaya perubahan itu. Jadi dalam setiap tingkah lakunya harus memperlihatkan hal-hal yang tentu baik semua. Sehingga bagaimana dia memperlakukan guru, bagaimana dia memperlakukan siswa, kalau kerjanya cuma marah-marah saja, bagaimana perubahan itu akan mengarah ke arah yang lebih baik. Yang ada hanya rasa takut yang dihadapi oleh guru maupun siswa terhadap kepala sekolahnya. Mungkin perubahannya akan ada, tapi tidak akan lama. Ketika kepala sekolahnya itu tidak ada lagi, maka tidak akan ada lagi perubahan itu. Nah, yang kita inginkan itu kan adalah prinsipal sebagai culture of change. Budaya perubahan. Perubahan itu membudaya kepada baik itu guru, baik itu siswa, baik itu orang tua, dan lain sebagainya. Kalau sudah membudaya itu tentu tidak akan mudah lekang oleh waktu, atau tidak akan mudah hilang. Kemudian understanding change, memahami perubahan itu. Kemudian relationship building, membangun relasi, membangun relasi. Nah, jika hubungan itu meningkat, maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Misalnya hubungan antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan siswa, dengan staf, dengan komite sekolah. Kalau hubungannya baik, tentu apa-apa kebijakan, perubahan yang ingin dilakukan oleh kepala sekolah akan bisa didukung oleh stakeholder yang ada. Karena hubungan yang baik tadi dimulai dari hubungan yang baik tadi. Kemudian knowledge creation and sharing. Artinya dengan informasi yang banyak itu, informasi yang banyak hanya akan menjadi pengetahuan melalui proses sosial. Jadi proses sosial itu sangat penting untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang akan jadi landasan kita dalam melaksanakan perubahan tersebut. Kemudian coherence making atau membuat keterkaitan. Nah, kemudian ada menurut Maury Grabenow 2018, things a new school principal should pay attention to. Artinya ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang kepala sekolah yang baru. Misalnya ada seorang kepala sekolah yang baru menjabat di suatu sekolah. Apa yang harus dia perhatikan? Apa yang harus dia perhatikan? Yang pertama, menurut Maury Grabenow 2018, yang pertama adalah diagnosing culture. Mendiagnosa bagaimana budaya yang ada di sekolah tersebut. Bagaimana budaya dari guru-guru tersebut. Bagaimana budaya dari peserta didiknya. Bagaimana budaya di lingkungan sekitar sekolah tersebut. Itu adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah yang baru. Kenapa?
Karena untuk menentukan suatu kebijakan dan lain sebagainya tentu harus sesuai dengan budaya dari sekolah tersebut. Misal tidak bisa kita memasukkan kebijakan yang memang terbukti ampuh, tetapi di sekolah yang dominannya anak-anak orang-orang yang berada, kita bawa kebijakan tersebut ke sekolah yang dominan lingkungannya orang tidak berada. Walaupun di satu sekolah yang pertama ini sukses, belum tentu di sini akan sukses. Kenapa? Karena perbedaan budaya tersebut. Jadi mendiagnosis culture ini sangat penting bagi kepala sekolah yang baru. Entah itu melihat bagaimana budaya di sekelilingnya dan lain sebagainya. Sebagai contoh saja, misal kita ingin membudayakan kantin, makan di kantin, atau bisa juga kepala sekolah membuat kebijakan siswa membayar dan sekolah akan menyediakan makan di sekolah, makan siang di sekolah. Kalau kita bawa ke sekolah yang berada, mungkin bisa dilaksanakan. Tapi kalau lingkungan sekolahnya, kita lihat orang-orangnya kurang berada. Kemudian di lingkungan sekolah banyak sekali kantin-kantin kecil yang mencari nafkah dari anak-anak sekolah yang membeli itu. Tentu ini akan bertentangan dengan budaya sekolah yang ada ketika kepala sekolah mengatakan bahwa siswa tidak boleh jajan di luar. Bagaimana dengan kantin-kantin kecil ini yang menggantungkan hidup mereka kepada sekolah tersebut? Tentu itu akan menjadi sebuah permasalahan yang lama-lama akan meledak dan akan mengguncang kepala sekolah tersebut. Makanya mendiagnosis culture itu sangat penting. Kemudian resistant to change. Nah, ada lagi resistant to change. Kemudian ada leading change, memimpin perubahan. Nah, dalam proses perubahan ini, dalam proses untuk memimpin perubahan ini, ada 3 hal yang sebenarnya harus sangat diperhatikan. Yang pertama itu masalah safety atau keamanan. Keamanan di sini bukan masalah fisik ya, bukan masalah fisik, tapi keamanan di sini lebih kepada bagaimana rasa aman yang dimiliki oleh para bawahan dari kepala sekolah tersebut. Misalnya guru. Ketika kepala sekolah membuat suatu kebijakan, dia harus memikirkan gurunya ini bisa menerima atau tidak. Harus ada rasa aman dari kepala sekolah memberikan rasa aman kepada guru. Ketika tidak ada rasa aman, maka akan ada omongan-omongan lain di belakang tentang kepala sekolah yang menyangkut kepala sekolah. Bisa jadi akan ada rapat-rapat darurat lainnya. Rapat di kantin lah, rapat di tempat parkir, yang walaupun sudah ada rapat bersama dengan kepala sekolah, tapi karena tidak ada rasa aman bagi guru untuk menyampaikan pendapatnya, tidak ada rasa aman bagi guru untuk membantah ataupun mengoreksi kata-kata kepala sekolah, maka otomatis dia akan melakukan rapat lainnya di tempat yang tidak seharusnya. Nah, sebagai kepala sekolah yang baru, dia harus memberikan safety atau rasa aman kepada guru dan lain sebagainya untuk bisa memberikan pendapatnya, mengemukakan pendapatnya, dan memastikan bahwa walaupun pendapat mereka itu bertentangan dengan pendapat kepala sekolah, tapi tetap tidak akan ada sanksi, akan diterima dengan lapang dada selama itu membangun bersama sekolah ini. Nah, itulah yang harus diperlihatkan oleh kepala sekolah. Kemudian urgensi. Kepala sekolah harus memperlihatkan urgensi dari perubahan yang akan dia laksanakan. Atau kebijakannya ini urgensinya apa. Kalau tidak urgen, akan susah untuk menerapkan perubahan itu kepada baik itu guru maupun siswa maupun orang tua siswa. Makanya urgensi itu harus diperlihatkan. Nah, yang terakhir, show then tell. Artinya, perlihatkan dulu baru bicara. Nah, di sini harus ada tujuan jangka pendeknya. Jadi harus ada tujuan jangka pendek. Tidak bisa membuat kepala sekolah membuat kebijakan itu, misal kebijakan ini akan sukses dalam 5 tahun. Selama menunggu 5 tahun ini, baik guru maupun siswa akan merasa bahwa tidak ada perubahan yang terjadi di sekolahnya. Dan mereka akan beranggapan bahwa kepala sekolah ini tidak berhasil. Makanya kepala sekolah harus menunjukkan bahwa tujuan jangka pendek. Misalnya, kepala sekolah punya kebijakan untuk menertibkan sekolah supaya lebih disiplin dan lain sebagainya. Maka
harus diperlihatkan tujuan jangka pendeknya, misalnya apa? Tujuan jangka pendeknya, guru harus datang tepat waktu, siswa harus datang tepat waktu. Sebelum berbicara tentang akhlak, moral, dan lain sebagainya, setidaknya ada tujuan jangka pendek ini sudah tercapai, sehingga akan menimbulkan rasa percaya kepada kebijakan tersebut. Wah, ini akan terjadi, kebijakan ini akan bisa sukses, kebijakan ini. Mungkin itu sekian dari saya tentang bagaimana leadership for change dan principle in a culture of change. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.